Sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyariin anak-anak, ya makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3. Jadi anak kita yang 3. Yang kedua siapa? Ini Abel. Nah ini Abel. Lagi. Terus siapa lagi? Abel. Yang ketiga siapa? Kak. Nah, yang ketiga siapa? Dia tebak-tebak. Abel. Kakak. Dimas ya. Alhamdulillah kalau buat aku baik-baik aja, juga semuanya ya. Alhamdulillah sampai detik ini Mas Bukti udah bisa dibilangin stabil semuanya. Semua juga berjalan dengan baik, insya Allah, itu aja. Sudah ada komunikasi apa aja sih dengan kondisi yang sudah stabil? Sama Mas Bukti, kalau Mas Bukti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Budi, karena bisa dibilang kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa di mana, orang jadi katanya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Budi, stabil semuanya juga. Tapi posisinya Mas Budi masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter gitu. Tapi Kemarin kan anak-anak hadir ya untuk jenguk, nah reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih gak ketemu. Aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus kayak gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai ingat, nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyariin anak-anak, ya makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3. Jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bukti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bukti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih ingat sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi. Dia ngajarin nyanyi, ngajarin kalau ngeliat anak-anaknya dia, ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin, kita sama suster-susternya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan. Jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi dia happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, hampir seminggu ya? Ya. Nah, gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu. Dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya bisanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap aku doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Oleh yang kedua bisa nahan diri gitu. Jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih, kalau bawain apa-apa udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat. Tapi bicaranya Mas Bukti itu masih ditutup apa Normal, alhamdulillah normal banget. Pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih, masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya, terus tiba-tiba sehat langsung, dari diajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma
maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja Tapi sebenarnya. dituntun bicara sama Kak Dila nggak sih Pak? Apa? Nonton bicaranya Kak Bekti gitu atau seperti apa sih gitu? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak happy aja. Ayah, selamat pagi, gitu-gitu. Terus nanti dia, kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kayak kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Tapi apa sih yang dikhawatirkan dari Mbak Dila sendiri terhadap kesehatan Mas? Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin baik-baik aja. Dokter pun ini, makanya ini keajaiban banget. Ya bisa dibilangin ya worriednya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini penyakit penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke Semoga ruang ya doain pasien. aja observasinya, karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin apa sih, daya apa tuh namanya yang itu tensi darah ya, tensinya stabil. stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau kitanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter gitu.